Ya ngapain Cito Nyeparoni aja yang ngapain. Sing liyane ora kudu mah. iya iya akhirnya tuh koyo enak bengi-bengi ini tuh yo jam 11 ini tuh. Ah, iya Nang ini wes. nang ini jam 1 lho tuh. Oh iya, jam 1 ya betul. Ya tapi enak tuh. Wis gak apa-apa saja nih. Iki wis Oke. wis wis iso tak jam tuh. Wis iso. Iso, wis iso Oh. 4 jam iso iki. Sing wingi kenapa kok goblok ngono iku? Iku gak ngerti kan iku tuh. Padahal wis disambungke ambek linke ruang literasi cuma Oh, oke. butuh ke password. Password. Lu Ono. passwordmu ini salah ngono to. Nah, iku sing tak takoki kono iki sik digaweke anyar sik Mas. Ono. Ya wes, akhirnya gawe iki. Iya, iya, iya. Ya, oke, oke. Oke, saiki masuk ke bab nomor Sik tuh, 3 kon kapan training mana itu? Sik. Januari itu. Oke lah. Kon Gua lek tak nganu sih. soalnya kon Jadwal live ku sih. kon kon kok kon ini koyo wong sibuk to. Cito iki saiki sok sibuk gua ya. Gaya kan gaya ditakoni nang Jepang mana kon koyo sok sibuk. Ya kan kudunya saiki jadwal live karo sampean bareng. Recording in progress. Wingi ku sakjane ya tuh minggu kemarin apa Jumat sama Sabtu kemarin itu ada ya temannya Pak Willy juga dari Nasdem. Dari Nasdem itu dari DPR RI Nasdem dari fraksi Nasdem. Teko mrene itu. Ya iku nang iku. Jadi koyo enak tuh nang kono tuh apa jenenge iku lho nang ngarepe dekanat iku lho terus sing kon foto-foto ana arek-arek iku nang kono. Dadi nang kono adem-adem sampe ngededer sik. Sampai gemeter tuh. Ya kademen deh. Tapi gak apa tuh kok nang kene tuh. Gak apa tuh. Oke. Sik wes ayo ya apa tuh iki tuh ya apa? Iki saiki apa? Oke. Bab 3. Perihal bagaimana atau kenapa hal baik itu terjadi. Jadi berarti kan ada ini evolusi perilaku kan. Ya. Yang tadinya itu ya yang namanya kejadian ya kejadian aja, tapi pemaknaan terhadap kejadian itu kan mengalami evolusi, gitu enggak? Iya Sing benar. tak tangkep ki gitu. Jadi Iya betul. perilaku itu mengalami evolusi ke religiusitas. Ya oke. Nah, kita membahas religiusitas ya. Religiusitas dalam hal ini. Memang benar tidak di bukunya di bab ini siapa sih namanya Daniel Dennett itu membahas sebetulnya orang itu tidak ngerti tentang religiusitasnya sendiri itu tidak paham. Oke. Ya. Hampir semua orang itu tidak paham sih. Paham. Kami ada pesantren biasa ya. Gitu. Biasanya sing paham itu arek sing nyantri gitu. Pada umumnya setiap orang menjalani religiusitasnya itu dia tidak paham-paham amat gitu. Ya tidak paham-paham amat. Tapi sekali lagi keunggulan atau manfaat atau advantage dari religiusitas itu tidak sama dengan apa yang mereka ketahui. Ya, misalnya ini. Dari dulu yang namanya agama itu agama apapun diklaim sebagai sumber kebaikan gitu ya. Ya, akan bisa mengarahkan moral seseorang gitu. Tapi pada faktanya moral seseorang itu tidak bisa diarahkan dengan agamanya. Orang pelit mau kenal agama apa ya tetap pelit mau ganti agama beberapa piro ya pelit gitu. Nah, orang tidak akan pelitnya hilang gara-gara ganti agama, tidak akan gitu. Berarti nggak otomatis ngubah perilaku seseorang kan? Memang tidak untuk itu gitu. Di sini pun di bukunya Daniel Dennett ini disampaikan manfaat agama bukan untuk mengubah perilaku orang yang jahat menjadi orang yang baik. Enggak gitu.
Ya, bahkan ya meskipun itu dipahami, diketahui bahwa yang namanya agama itu akan menuntun ke arah kebaikan gitu. Tapi itu tidak pernah terbukti. Bahkan terbukti sebaliknya gitu ya gitu. Oke. Terbukti sebaliknya. Orang bisa melakukan sesuatu yang buruk atas nama agama dan dia tetap merasa baik gitu. Ya, itu yang disampaikan Daniel Dennett dalam hal ini. Tapi bahwa yang disampaikan tadi kamu yang apa namanya yang kamu sampaikan tadi, apakah agama ini perilaku manusia mengalami evolusi? Oh ya jelas itu. Ya, tidak pernah ada perilaku itu mengalami revolusi, tidak ada. Revolusi mental itu tidak pernah ada. Yang ada adalah transformasi. Tidak ada. Revolusi mental itu tidak ada. Yang ada adalah yang terjadi pada banyak banyak peradaban, banyak komunitas adalah yang bisa terjadi adalah transformasi. Orang Eropa dulu tidak seperti sekarang. Orang Jepang ini dulu juga tidak seperti sekarang. Tapi memerlukan waktu untuk mengubah perilaku orang Jepang ya menjadi seperti sekarang. Itu yang namanya transformasi. Nah, sama dengan kalau kita menganggap religiusitas itu. Kalau kita mempelajari benar gitu ya, religiusitas, apapun agamanya, itu tidak serta-merta taken for granted mak glodak gitu ya. Hari ini dia A, besok menjadi sesuatu yang B. Itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah step by step mereka berubah sampai akhirnya satu generasi bisa saja mereka menjadi komunitas yang berbeda. Sama dengan Jepang ini kan gitu. Ya tidak mendadak. Kalah Perang Dunia Kedua. Terus kemudian di Jepang ini ada yang namanya kepala otorita Jepang ya, kayak kalau di IKN itu ada ketua kepala otoritanya. Nah, di Jepang ini juga ada kepala otoritanya. Waktu itu yang ditunjuk adalah MacArthur terus kemudian MacArthur meminjam nama Meiji Tenno ya, Tenno Meiji. Dia bla 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 membuat pendidikan Jepang, membuat pengasuhan ala Jepang dan akhirnya Jepang seperti sekarang. Tidak direncanakan, tidak direncanakan. Sama dengan Inggris, Prancis juga demikian. Misalnya negara England. Negara England itu didirikan atas dasar teokrasi. Ya, teokrasi. Bahwa negara England didirikan, kerajaan England di bawah gereja Anglikan. Ya. Teokrasi. Nah, sekarang pemerintahan Inggris berjalan secara sekuler. Beda dengan Amerika. Amerika itu tidak didirikan dengan dasar-dasar sekuler. Tapi sekarang berjalan dengan teokrasi. Gitu. Amerika. Apakah yang namanya sekularisme itu lebih bagus dari teokrasi? Ya enggak juga, cuma beda. Gitu. Sama kalau kita bertanya, apakah agama bermanfaat? Kalau nggak bermanfaat, nggak mungkin bertahan sampai ribuan tahun, nggak mungkin. Gitu. Ya. Cuman di bukunya Daniel Dennett ini, orang itu memahami agama tidak sama antara yang pemahamannya dia dengan yang secara faktual yang diberikan oleh agama sebagai advantage. Ya. Dan sekali lagi seperti kamu bilang tadi bahwa agama itu adalah guideline dari perilaku moral. Ya, guideline. Semua agama mengklaim begitu. Agama itu adalah guideline, buku petunjuk, apalah simbola petunjuk opo-opo gitu ya. Untuk menuntun kita melakukan sesuatu yang lebih bermoral, tanda tambah. Ya, lebih baik ini kriterianya opo juga nggak jelas. Kenapa? Karena menghancurkan berhala, menghancurkan sesembahan Tuhan yang orang lain, itu bisa dianggap kebaikan dalam sebuah agama. Dalam buku petunjuk tadi ya? Dalam buku petunjuk. Ya. Buku Berarti petunjuk. Individu ya, maksudnya bisa ngambil
nyom ya bisa ngambil satu teks buat dirinya sendiri, terus orang lain juga bisa ngambil yang lain gitu Nah, yang terjadi kan seperti itu. Terjadi kan seperti itu. Kamu dengan kitab yang sama, hasilnya beda. Kitabnya sama, kitab sucinya sama, tapi berbeda. Yang satu beringas, yang satu santun. Pernah nggak kamu melihat yang seperti itu? Nah, kan? Ada yang satu menjalankan agamanya dengan santun, ada yang satu dengan beringas. Apakah kitab sucinya berbeda? Sama. Itu yang dikatakan oleh Daniel Dennett, bahwa sebetulnya pengikut religiositas apapun itu, dia sebenarnya nggak paham amat dengan yang namanya religiositasnya itu. Gimana, nggak tahu. Yang penting otot, ya. Yang penting otot. Gitu. Ngotot adalah jalan ninja. Nah, gitu. Ya, semua otot aja. Nah, tapi kengototan itu justru itu yang namanya ngasihin patent manfaatnya, ya. Jadi bukan pengetahuanmu, pemahamanmu tentang matan itu isi apa namanya isinya gitu, tapi adalah tadi kamu memegang sesuatu yang kamu anggap sebagai petunjuk dan kamu pegang ini. Nah, sehingga manfaat utama dari sebuah agama, sebuah religiositas itu, ya, religiositas itu yang paling kuat adalah ikatan kelompok yang kuat. Ini Yuval Noah Harari juga nggak akan mengatakan hal yang sama, bahwa yang namanya ikatan yang dimunculkan oleh intersubjektif reality yang namanya agama ini jauh lebih kuat dari nasionalisme, jauh lebih kuat dari yang namanya chiefdom, jauh lebih kuat apalagi dari kesukuan, apalagi dalam kelompok, jauh lebih kuat. Tapi ya tidak lantas serta-merta yang namanya agama ini membuat orang jahat menjadi orang baik, ya enggak. Daniel Dennett juga mengatakan hal ini, bahwa yang namanya pada umumnya orang yang berpegang pada religiositas itu nggak paham-paham amat. Gitu. Bahkan dia artinya kitab sucinya aja dia nggak tahu. Nggak tahu. Dia membaca kitab suci seperti membaca mantra. Nggak paham artinya. Gitu. Ripat, posisi ojo saipet, mampet, kersani ngalah, nggak ngerti artinya. Gitu. Tapi hal-hal yang semacam ini diungkapkan tiap hari. Gitu ya. Niat insun mata ajiku, susuk kembang kantil, kontal kantil sliro marang sliraku. apa lah. Nah iya, nek sliramu ora kantil, aku wae sing kantil lah. Itu kan ini adalah mantra-mantra spell, ya, mantra yang tiap hari kita ucapkan tanpa kita tahu artinya. Kita tahu artinya. Tapi manfaat mantra memang bukan pada artinya itu, tapi pada ikatan kelompoknya. Kalau kita mengucapkan mantra yang sama, kita adalah satu kelompok. Kita mempunyai ikatan yang kuat. Nah, kembali lagi ke apakah ini berevolusi? Iya, gitu ya. Harari mengatakan ini adalah sebuah apa namanya? Revolusi kognitif. Tapi ya, masa ya revolusi itu terjadi pada 100.000 tahun, ya enggak lah ya gitu. Tapi kalau dalam waktu kosmos yang 3,7 miliar tahun, 100.000 tahun itu atau 10.000 tahun itu adalah hal yang singkat. Mungkin karena hal ini Harari mengatakan itu adalah revolusi. Tapi tidak pernah sesungguhnya ada revolusi, yang adalah transformasi. Misalkan agama muncul karena ada peradaban. Kalau nggak ada peradaban, nggak ada agama. Nggak ada agama. Karena dibutuhkan sesuatu yang mengikat lebih kuat dari ikatan-ikatan kelompok yang ada. Bayangkan aja, nenek moyang kita pemburu pengumpul, nggak butuh agama. Nggak butuh agama. Apa yang indikator apa yang membuat kita bisa karena
karena pemburu pengumpul nggak berkelompok ya. Kelompoknya kecil, vlog ya. Beberapa vlog ngumpul menjadi tribe itu sudah bagus pada masyarakat pemburu pengumpul. Karena tidak mungkin ya yang namanya village, namanya suku, yang namanya terus kemudian apa chiefdom muncul karena ada peradaban. Oke. Ya, peradaban memerlukan ikatan yang lebih kuat dari sekedar yang namanya nation, yang namanya chiefdom. Nah, dalam sejarah perkembangan kognitif manusia, pada akhirnya muncullah yang namanya religiositas yang mengikat lebih kuat ketimbang nation, ketimbang negara, ketimbang kerajaan. Ya jelas nation itu lebih kuat daripada chiefdom. Chiefdom lebih kuat dari kesukuan. Kesukuan lebih kuat dari kelompok. Tapi munculnya religiositas itu memberikan manfaat kepada manusia, mengikat ikatan kelompok yang kuat, dan resiliensi atau daya tahan kelompok itu terhadap apapun itu jadi lebih besar. Bahkan dengan religiositas itu, yang namanya pemimpin dalam satu chiefdom, pemimpin dalam suku, itu bisa menggerakkan anggota sukunya secara efektif dan efisien, murah itu. Murah, nggak pakai uang. Justru yang namanya yang disampaikan itu, yang kemudian menggerakkan kelompok dalam agama, misalnya menghasilkan perang gitu. Perang itu menghasilkan uang. Loh kok bisa? Iyalah. Bisnis senjata jalan, bisnis logistik jalan. Ya. Tentu ada yang namanya casualties of war, korban peperangan, ada orang yang mati. Ya lumrah, itu lumrah gitu. Tapi sekali lagi, tidak ada ikatan yang lebih kuat ketimbang agama dalam hal menggerakkan manusia soal-soal seperti ini. Menyerbu tetangga sebelah, suku tetangga. Kenapa? Ya, orang melihat di situ ada sepupuku, di situ ada ini, sulit gitu. Tapi kalau itu didrive oleh religiositas, ajarlah, peranglah. Dan terbukti itu, perang paling lama, perang salib hampir 300 tahun itu. Yang memicu dan memaintain itu adalah religiositas. Kalau tidak ada religiositas, perang salib ini kan nggak ada. Nah ini yang digarisbawahi oleh Daniel Dennett, bahwa manfaat agama seringkali tidak disadari oleh pemeluknya. Itu tadi malah menotis hal-hal yang lain yang sering disebutkan tapi tidak pernah terbukti. Misalnya, apakah religiositas membuat orang itu lebih santun? Ya enggak terbukti. Bahkan religiositas tertentu itu menghasilkan keberingasan. Beringas. Ya, jadi tidak pernah terbukti bahwa yang namanya religiositas itu membuat orang jadi lebih santun, terus kemudian lebih berperilaku moral yang bagus. Gitu. Bagus menurut tadi, bahwa sesuatu yang baik itu ternyata ada. Iya memang gitu. Karena pada dasarnya akhirnya manusia menganggap hal-hal yang menguntungkan itu hal yang baik. Yang merugikan dianggap nggak baik. Tapi apakah yang namanya kognitif seperti ini itu adalah taken for granted, mak gelodak terjadi dalam satu hari? Lo yang enggak. Ya, Daniel dalam bab ini udah jelas. Setelah dia itu membuktikan bahwa pemeluk agama itu tidak paham apa yang dipeluknya itu. Tidak paham. Ya nek Cito yo iso ngerti lah. Cito kan di pesantren belajar nahwu soroh balago, terus menerjemahkan buku menstruasi misalnya lo tuh.
Lenggoknya ke situ lagi, Rek. Loh, tapi kan kamu, loh, Cito ini menerjemahkan buku dalam bahasa Arab, ya. Terus kemudian yang konteksnya itu luas, mulai dari ibadah, terus kemudian sok-sok tahu soal kesehatan, sok tahu sih, ya. Enggak ya, aku nggak bahas kesehatan ya di situ ya. Ya untungmu kamu nggak membahas kesehatannya, sing mbok bahas iku nek wong wedok haid iku terus dhek kudu lapo. Lah perasaanmu wong wedok haid iku peduli gitu. Iya enggak. Nah, tapi sekali lagi manfaatnya bukan untuk bahwa yang namanya. Bayangin aja itu. Itu orang ini menulis ya. Ini wongnya sih nulis wong lanang ini. Yang menulisnya orang laki ya. Laki. For the sake atas dasar agama, dia mencoba mengarahkan perilaku orang-orang perempuan pada saat haid. Pertanyaannya sederhana. Sebentar toh, berapa perempuan yang membaca buku ini? Ya. Artinya, ya tadi, bahwa dalam religiositas tertentu, itu setiap orang memahami bahwa ada tuntunan kalau dalam kondisi haid misalnya itu. Nah, kalau ditanya berapa dari sekian ribu orang perempuan itu, terus kemudian yang paham soal ide dari misalnya ide dari ide dari itu. Nah itu ide dari yang namanya penjelasan ini yang digarisbawahi oleh Daniel Dennett, bahwa sebetulnya pemeluk agama tidak paham dengan agamanya, tapi dia merasakan manfaatnya dengan memeluk agama itu. Ikatan kelompoknya kuat, terus kemudian dia mengalami ya paling enggak ekonomi, sosial, budayanya itu stabil. Nah itu memberikan manfaat. Nah, faktanya adalah agama ini bertahan sejak zaman peradaban dimulai. Artinya bahwa ada advantage di situ, memberikan keuntungan secara evolusioner. Tapi yang tidak berubah, secara keuntungan ikatan kelompok tadi, berarti mulai adanya peradaban yang mana adalah keuntungannya adalah ikatan kelompok. Berarti kan sampai sekarang nih. Ya. Berarti advantage-nya ini kemanfaatan agama ini berarti kan nggak berubah. Enggak, bukannya tidak berubah. Mendapatkan hal-hal yang baru iya, ya. Berevolusi iya. Kalau berubah ya enggak. Misalnya ikatan kelompok pada yang namanya ikatan kelompok yang pada yang namanya intersubjektif reality yang kecil, misalkan keluarga, sampai sekarang tetap ada. Ya, kamu dengan ibumu, dengan ini anaknya Om Sapa misalnya gitu. Atau kamu ketuker di puskesmas aja nih kon anaknya sopo. Itu kan loh. Itu bisa terjadi. Tapi kan kamu juga tidak pernah tes DNA. Sakjane aku anaknya bapakku apa enggak, kan enggak pernah. Kan skenario itu kan bisa terjadi ya. Bisa saja terjadi. Nah, artinya ikatan kelompok yang namanya keluarga inti itu pun adalah fiksi. Itu adalah intersubjektif reality. Ya, nggak penting tuh kamu itu anaknya bapakmu beneran apa enggak. Yang penting adalah satu kampung kamu itu anaknya bapakmu. Ya, itu adalah. Nah, apakah intersubjektif reality yang paling kecil sampai sekarang masih ada? Ada. Gitu. Penting, iya penting, tapi kalah dengan intersubjektif reality yang lebih besar. Apa? Vlog. Ya. Nah, dengan vlog ini, dengan misalnya dengan kelompok ini, gerombolan ini, ikatan yang lebih kecil itu dipaksa mengikuti aturan ikatan yang lebih besar. Kenapa? Takut kalau dikucilkan. Nah, vlog itu diikat oleh yang namanya tribe, kesukuan gitu.
suku diikat oleh yang tribe yang lebih yang lebih gede, chiefdom misalnya. Misalnya chiefdom itu orang Jawa. Jawa itu beda-beda, banyak suku Jawa. Ya, ada Mataraman, ada Are gitu. Dalam kondisi tertentu mereka saling berantem. Kondisi tertentu. Tapi ada hal yang memaksa bersatu, misalkan melawan Persib Bandung gitu ya. Orang Jawa merasa berbeda dengan orang Sunda. Ya, tapi orang Sunda dan orang Jawa kalau SEA Games jadi satu, berantemnya sama orang Malaysia. Nah, agama juga demikian. Agama melebihi yang namanya nation, namanya negara, namanya kerajaan. Kerajaan itu kalah sama yang namanya agama. Kenapa? Loh, kita pernah melihat bahwa yang namanya Inggris dan Romawi itu perang nggak ada ujungnya. Dengan satu kata, Yesus, mereka perang salib bareng. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini manfaat? Ya jelas manfaat. Bahwa perang itu ada yang namanya korban, mati, ya wis jelas lah ya itu. Perang kalau sing mati gak merasa ya kalau kepingin gak mati ya cangkruan ngombe dawet no rokokan gak ono sing mati gitu. Ya, ini yang digarisbawahi oleh Daniel Dennett pada bab ini. Bahwa agama memberikan manfaat, iya, tapi yang tidak lantas membawa kamu ke surga, ya enggak. Nah, untuk mensikapi itu, Dar, mengapa manusia itu cenderung menghubungkan hal-hal positif ke positif ya ini ya, maksudnya hal-hal positif ke sifat-sifat yang supranatural. Itu tuh. Nah, ini kan digarisbawahi psikologi atau kultural. Ya, dua-duanya tuh. Ini digarisbawahi loh oleh Daniel Dennett, ya. Digarisbawahi, memberikan penekanan Daniel Dennett ini bahwa yang namanya disampaikan oleh elit-elit agama itu, mereka tidak menyampaikan, bahkan mereka tidak tahu manfaatnya sesungguhnya ini agama ini apa. Lihat secara kehidupan kemanusiaan. Mereka selalu mengomongkan misalnya lah ya, ajarannya agama Cina, Yin dan Yang, Lao, Pola ya gitu ya. Tapi itu kan tidak pernah terbukti. Tapi bagaimanapun juga religiusitas itu bisa menyatukan banyak orang. Seperti tadi, bahwa yang namanya perang salib yang 3 abad itu, perang 3 abad. Ya, ini kalau tidak pernah selain agama bisa membuat perang 300 tahun lebih itu, nggak pernah ada. Apakah ini kerugian? Loh, keuntungan. Ya. Perang itu membangkitkan ekonomi. Kenapa loh? Pada saat kamu perang, kamu perlu senjata. Lah perasamu senjata gratis, yo bayar tuh, gitu ya. Ya. Jadi kalau Pak Richard bilangnya mesin Gen ya. Nah iya, mesin Gen. Nah, sama dengan yang digarisbawahi oleh Daniel Dennett dalam bab ini, bahwa pemeluk agama itu tidak paham manfaat sesungguhnya dari agama, itu tidak paham. Yang dia pahami adalah tadi yang dikatakan, kenapa hal-hal baik itu terjadi? Karena manusia, hal-hal yang menguntungkan dia dibilang baik, hal-hal yang merugikan dibilang buruk. Tapi pada akhirnya baik dan buruknya setiap individu, setiap kelompok itu berbeda. Antara yang namanya moral, etiket, ya, seringkali tumpang tindih. Seringkali tumpang tindih. Tidak bisa membedakan antara moral dan etika, gitu, ya. Ngentut itu bukan masalah moral, masalah etika. Ya. Ya, nah seringkali itu dianggap orang yang ngentut itu dia dianggap tidak bermoral. Orang yang pakai rok mini dianggap tidak bermoral. Tidak bisa membedakan antara etika dan moral.
Nah justru itu manfaatnya agama, mengaburkan semuanya. Sehingga kita mudah digerak, sehingga loh, itu Mudah manfaat loh. digerakkan. Sekali lagi, Daniel itu memberikan kredit ya, memberikan Ya. penghargaan terhadap agama. Tapi dia menggarisbawahi, loh bukannya seperti diklaim orang-orang itu bahwa agama itu membimbing orang ke moral yang lebih bagus gitu. Bahwa agama sumber moral, iya itu benar, sumber moral, sumber loh ya. Tapi kan tidak serta-merta sumber itu membawa sesuatu seperti yang dinarasikan tentang sumber itu apa. Ya itu, ini yang apa namanya yang digarisbawahi oleh Daniel Dennett. Nah, Daniel Dennett itu secara gamblang dalam hal ini menjelaskan bahwa yang namanya secara evolusioner agama ini memberikan manfaat. Manfaat jelas memberikan manfaat. Nah, di sini juga kenapa hal baik dan buruk itu terjadi. Gampangnya sesuatu yang baik itu dianggap menguntungkan manusia, pada akhirnya dianggap yang baik. Nah, yang merugikan dianggap yang buruk. Sampai yang namanya perilaku juga begitu. Perilaku yang menghasilkan sesuatu yang merugikan dianggap tidak baik. Yang menguntungkan manusia dianggap baik. Ya, sama dengan kita judging atau menilai spesies lain. Ini kan ngadi-ngadi manusia ini. Mengatakan misalnya, apa? Serigala dan harimau itu adalah binatang buas gitu. Ini kan narasinya manusia gitu. Kenapa kok dibilang buas? Lah, dia makan kambing, makan ayam. Pertanyaannya, lah kan kamu juga makan kambing, makan ayam. Kamu kok bukan binatang buas? Gitu. Kalau harimau makan kambing, makan ayam, makan binatang. Lah Cito, ya tumbuhan, binatang, jamur dimakan kabeh gitu. Bakteri diombe. Nah, tanpa merasa kamu adalah buas. Oke. Ya, Apakah sama. itu karena narasi milik kita? Narasi adalah bagian dari kehidupan. Ya. Sekali lagi, narasi itu adalah bagian dari kehidupan. Pada saat kita mengenal bahasa, otomatis kita mempunyai yang namanya narasi. Bahasa, sekali lagi bahasa verbal, cenderung untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Cenderung itu karena memberikan advantage ya, seperti yang sering saya pakai contoh adalah makaka, monyet yang seperti di Sange atau di Wendit itu yang buntutnya dawa itu. Mereka itu punya perbendaharaan kalimat, bukan kata loh, kalimat. Mereka punya kalimat, awas ada harimau, awas ada singa, awas ada elang gitu. Jadi kalau misalkan ada harimau, monyet yang lihat itu bilang dengan kalimat, nah, lu kok tahu? Ya direkam sama saintis ini. Gitu. Misalnya ada bentuk kata tertentu, terus kemudian monyet itu melihat ke atas itu. Nah, usut punya usut, gitu ya. Usut punya usut, lah yang apa namanya kalimatnya tadi itu awas ada elang, sudah lihat ke atas. Awas ada harimau. Oh, mereka mendadak rame-rame manjat ke pohon. Nah, tapi bahasa verbal itu cenderung untuk menyatakan yang tidak sesungguhnya. Kenapa? Misalkan monyet, makaka tadi bilang, awas ada harimau gitu ya. Teman-temannya naik semua ke pohon. Wah, itu terus dia ngambil pisangnya temennya. Kan ini bedesasu jenenge ya gitu. Loh, tapi ini yang mengatakan bahwa yang namanya bahasa verbal itu cenderung untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Termasuk soal religiusitas ini, loh gitu loh ya, gitu. Tidak menyampaikan yang sesungguhnya, tapi justru itu yang memberikan manfaat, advantage ya. Gitu. Nah, balik ke hal-hal baik tadi. Ya. Jika hal-hal baik itu kan terjadi atas kerjasama kelompok terus yang prososial kan kayak gitu ya.
apakah bisa manusia itu merawat yang sudah disepakati kayak gitu, hal-hal baik itu tadi, tanpa pijakan agama? Ya kamu sendiri lihat di Jepang. Apakah ada pijakan agama di Jepang? Nggak ada. Pertanyaanku, menurutmu apakah yang dilakukan orang-orang Jepang itu hal yang baik? Menurutmu? Menurutku baik. Ya. Baik. Ada pijakan agama di situ? Nggak ono sih. Nggak ada. Nggak ada pijakan agama di situ. Nah, sekali lagi, akhirnya kepenting atau manfaat agama memang bukan di situ, bahwa hal-hal yang terjadi, hal-hal baik terjadi karena otomatis hal-hal yang menguntungkan kita anggap sesuatu yang baik, sesuatu yang merugikan kita anggap yang jelek. Nah, agama menyeruak dalam hal ini, memanipulasi manusia untuk bingung menyebut yang baik yang mana, yang jelek yang mana. Bayangin tuh, misalnya kamu punya lah yang namanya patung di tamanmu. Dirusak sama tetanggamu, kamu marah nggak? Marah. Tapi kalau dalam agama tertentu diceritain pimpinan agama merusak patungnya orang lain, kamu anggap baik. Tak rusak. Ya, jelas-jelas merusak. Kamu merusak patungnya orang lain. Kamu anggap pahlawan, loh orang lain tuh nggak ngapa-ngapain, patungnya dirusak. Nah, tapi sekali lagi, ini bukan yang namanya merugikan. Ini advantage itu. Advantage. Loh, ini juga digarisbawahi oleh Daniel Dennett. Ya, dia mengatakan sesuatu yang mengerikan itu bisa kamu anggap sebagai kebaikan kalau kamu berpegang pada religiusitas. Benar nggak? Iya. Iya. Yang dikatakan Daniel Dennett ini benar. Yang dikatakan Daniel Dennett ini benar, bahwa yang namanya kamu bisa melakukan hal-hal yang jahat tapi tetap merasa baik kalau kamu berpegang pada nilai religiusitas. Sama, kamu merusak patungnya orang, kamu anggap berhala. Loh, bagi orang lain itu Tuhan kok. Ya sama, kalau tempat ibadahmu dirusak oleh orang agama lain, kamu marah nggak? Marah. Tapi pada saat itu ya, kelompok di religiusitas tertentu itu menyampaikan dia merusak yang namanya berhala-berhala itu, dia dianggap sebagai sebuah kebaikan. Itu yang disampaikan oleh Daniel Dennett dalam bab ini gitu ya. Jadi Daniel Dennett itu tidak seganas Richard Dawkins dan tidak enggak jauh lah ya gitu, dan tidak senjelimet Sam Harris, tapi sama aja sebagai filsuf dia itu mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu jawaban sebetulnya gitu. Sangat berbeda dengan agama yang menjawab hal-hal yang tidak ada pertanyaannya. Itu memang berbeda. Tetapi ya sekali lagi, itu adalah advantage dari agama. Kita harus memberikan kredit gitu, atau perlu atau wajar kalau yang namanya agama itu diberikan kredit. Kenapa? Agama yang mengarahkan peradaban selama ini, meskipun kalah dengan uang ya, meskipun yang namanya keyakinan itu sudah terbukti kalah dengan uang, tapi dalam sejarah peradaban yang 12.000, agama ini mengambil peranan penting dalam membentuk perilaku gitu. Aku nggak ngomong perilakunya jelek apa enggak ya, pokoknya perilaku ya itu. Ngono tuh ya, ternyata 3/4 jam ya nggak kerosok. Sekarang aku pengen ke ini Gimana? Bagaimana dengan respon emosionalnya manusia perihal yang kita kenal dengan harapan, rasa syukur, terus kehilangan. Apakah itu masih relevan sekarang kalau dibalik ke
ya senjen kejadiannya gitu, maksudnya gak kebijakannya bukan ke agama menang. Ya kalau kita mengatakan bersyukur, ikhlas gitu. Itu kan Ya, yang dikenalkan sama agama kan, maksudnya loh, ikhlas, ya syukur. kita menipu diri itu penting tuh. Gila. Loh iya, menipu diri itu memberi, jangan Oke, salah. baik. Ya, menipu diri itu memberikan manfaat kepada manusia. Ya, itu. Misalkan kamu melarat gitu ya, kamu misalkan ya wis lah, ini melarat ini aku dikasih oleh yang maha. Ya, ini gitu ya. Kenapa? Aku diciptakan untuk melarat supaya doaku terkabul gitu. Karena doanya orang melarat itu dikabulkan. Sing ngabulkan sopo, tapi ada yang seperti. Nah, tapi sekali lagi itu adalah advantage dari yang namanya agama. Merasa bersyukur dapat sedikit tapi merasa cukup gitu ya. Nah, ini kan gembar-gemborkan oleh elit supaya kamu tidak protes sama elitnya yang kaya-kaya gitu, tidak menuntut pembagian. Ini loh, sekali lagi ini adalah manfaat dari religiositas gitu. Tidak ada supaya gak chaos ya tatanannya ya. Iya, tidak ada religiositas yang ngajari kamu protes terhadap elit agama, tidak ada. Elit agama mau sugih gitu ya, kamu anggap itu sebuah kewajaran karena dia lebih dekat dengan penguasa alam semesta gitu. Ya lebih dekat, maka dia sugih ya wajar gitu. Wajar. Meskipun ya bodoh cangkem gitu ya. Baca sing amplopi awak dhewe juga. Nah, itu. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tapi sing ngomong gitu nggak pernah ngasih, selalu minta amplop lah, repot. Tapi sekali lagi, justru itu kekuatan dari agama. Ya, kekuatan agama ini tidak diukur seperti yang kamu bilang tadi, baik dan buruk secara moral atau secara etika, enggak. Tapi secara evolusioner. Udah jelas memberikan manfaat. Manusia resiliensinya, daya tahan terhadap itu lebih tinggi, iya gitu. Kenapa? Ada orang yang rela mati demi kamu tuh. Kalau kamu kepala suku gitu. Apa yang bisa membangkitkan semangat ini yang lebih efektif dari agama dan lebih efisien? Cuman kamu cuma cara murah ya itu tadi ya. Ya murah. Kamu hanya janjiin nanti di Gunung Himalaya puncak 9 itu, wah ini orang yang mati sangit ini itu bisa mendapatkan tempat yang layak di Gunung Himalaya Sapsongo iki. Nah, Sapsongo iya. Ditambah-tambah. Ini adalah hal yang penting dalam sebuah religiositas. Ya, sekali lagi religiositas itu kan kamu menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Perkara imbalannya ada apa tidak penting. Pokoknya yang kamu sampaikan itu bisa mengubah, bisa mengarahkan perilaku. Sekali lagi, apakah yang namanya religiositas itu bisa mengarahkan perilaku? Iya, bisa. Baik atau buruk nanti dulu itu. Wes. Menurut lo? Ya, Pak? Oke. Berarti itu tadi ke sifat-sifat yang emosional itu tadi ya upaya menipu diri sendiri berarti ya. Sekali lagi itu bukan upaya menipu diri sendiri. Tanpa sengaja kamu itu menipu diri sendiri dan kamu kecanduan untuk menipu diri sendiri. Itu tidak, kamu tidak merasa kamu menipu, tapi kecanduan menipu. Dan itu memberikan advantage itu ya. Artinya misalnya gini, ini melarat tuh ya, tapi kamu merasa kaya. Kenapa? Karena ya itu tadi, dengan kamu sedikit lebih tahu tentang religiositasmu, ngarang menerjemahkan keikhlasan, buku haid gitu tuh kan kamu merasa kamu merasa agak alim lah ya daripada gitu. Kamu merasa
aku lebih tahu loh tentang wedoan ini tentang buku Ya, haid itu tapi iya ya. gitu. Perkara kamu nggak dibayar itu urusan beda tuh gitu. Oke. Itu Gitu berarti ya. secara nggak sengaja berarti itu tadi ya. Ya, nggak sengaja. Tapi sekali lagi, advantage atau keuntungan yang digarisbawahi oleh Daniel Dennett memberikan keuntungan evolusioner, ya, meskipun yang dipahami itu sebaliknya, gitu. Misalnya, Oke. ya, nah, pemahaman atau pengetahuan yang disampaikan itu secara paradok dibantah oleh kenyataan. Hanya saja kenyataan nggak penting dalam hal ini secara kognitif. Yang penting adalah semua merasakan bahwa yang namanya nggak tanpa dipahami ini membuat ikatan kelompok lebih kuat, daya tahan terhadap seleksi alam lebih tinggi, adaptif itu. Nah, sekali lagi ya, narasi tentang religiositas ini sangat bertentangan dengan manfaat yang diberikan. Itu yang digarisbawahi Daniel Dennett dalam bab ini. Wes, ngono toh? Oke, ini pertanyaan ter. Dok, dari 5 trajektori tentang agama yang disebutkan di bab sebelumnya, mana yang paling mendekati terjadi? Bab sebelumnya itu berarti perihal sebetulnya trajektori yang dikemukakan oleh Daniel Dennett itu pertanyaan sains. Iya, semua itu ada dalam hal sehari-hari karena Daniel Dennett itu menyatakan hal itu terjadi sejak awal munculnya yang namanya sains versus yang namanya keyakinan ini. Trajektorinya di mana? Sama aja. Mana yang lebih unggul? Nggak ada. Ini random kok. Dan Daniel Dennett itu mengatakan itu secara faktual apa adanya. Itu ya, jadi dari 5 trajektori mana semuanya terjadi itu. Kalau misalkan di lingkunganmu itu berbeda, ya lingkunganmu tok aja, yang lain-lain sama sih. Gitu, ya. Oke. Sekian pertanyaan nih, tapi yo ini gila. Dok, apakah di masa depan agama udah nggak relevan? Loh, ya tetap relevan lah. Untuk apa? Ya untuk hiburan, bukan untuk membuat kamu jadi orang lebih baik. Loh, dari dulu kan begitu. Ya kalau sudah tidak relevan lagi, ya akan punah dengan sendirinya. Apakah sekarang masih relevan? Loh, ya relevan. Kenapa? Masih ada. Orang kampungmu ada wong pengajian dan bengok-bengok menunjukkan relevansi agama. Menunjukkan relevansi agama di kampungmu. Di kampung yang lain mungkin berbeda. Misalnya, ada nggak sih orang punya agama tapi nggak pakai Tuhan? Loh, ya ada. Ada. Agama dan ketuhanan dua hal yang berbeda loh. Dua hal yang berbeda. Itu tadi, misalnya, itu tadi saya baca di Foodkit di mana ya? Di Twitter gitu. Negara dengan prosentase yang ateis paling banyak. Ternyata paling tinggi itu Latvia gitu. Latvia. Nomor 2 Tiongkok gitu. Cina gitu. Banyak yang ateis. Nah, tapi apakah mereka nggak beragama? Ya beragama, cuman agamanya nggak pakai Tuhan. Gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa juga. Ya, mereka nggak pakai. Orang Jepang ternyata tinggi itu ya. Soal ketuhanan. Orang Jepang kalau ditanya, kamu percaya nggak nasibmu ditentukan oleh Tuhan? Gua nggak ada lah Tuhan. Ya banyak yang menjawab begitu. Tapi kalau berdasarkan nasib baik, ya percaya dia nasib baik, tapi bukan Tuhan. Itu. Nah, yang semacam ini perlu ditekankan dalam kemarin di bab yang kemarin itu. Itu ya. Oke. Ini tapi di luar konteks ya. Apa? Cara mengurangi maladaptive daydreaming. Nah, maladaptif itu kamu sudah memihak satu nilai, ya.
Oke. Dalam yang namanya kehidupan nggak ada maladaptif. Adaptif ya adaptif aja. Misalnya ini kita berbicara tentang evolusi. Evolusi itu nenek moyang kita yang tadinya di air kemudian merayap, merangkak di atas jadi amfibi, kemudian jadi reptil, kemudian jadi mamalia gitu. Ya, apakah ini adaptif? Adaptif. Nah, kemudian di antara mamalia itu ada yang kembali ke laut. Apakah itu maladaptif? Ya Ya enggak, enggak. adaptif juga Ya ya. kebetulan aja. Paus terus apa mana? Apa jenenge? Apa lumba-lumba flipper itu dolphin balik ke laut dia. Apakah ini maladaptif? Ya enggak, ya beda aja gitu. Manusia juga gitu. Manusia jadi religius, manusia jadi enggak religius, manusia jadi spiritualis. Ya itu bukan masalah maladaptif. Kalau kelompok-kelompok tertentu, masyarakat tertentu mempunyai nilai yang berbeda, ya fine, gitu. Nggak apa-apa. Misalnya sekarang, nilai yang berbeda. Nilai-nilai yang dipegang oleh orang Jepang dengan orang-orang Indonesia beda itu. Di Indonesia itu bisa berantem antara penggemar apa namanya K-pop satu dengan K-pop yang lain. Di Jepang nggak ada yang begitu. Ya apakah ini lebih baik? Enggak, cuma beda aja gitu. Beda gitu. Nggak ada salahnya jadi BTS Army itu. Nggak ada salahnya. Meskipun itu pamsuakar saja. Army opo gitu. Itu berarti bermanfaat di Indonesia, Ya sementara jelas di bermanfaat. Jepang nggak bermanfaat gitu kan. Loh, Pertengkaran itu loh maksudnya. memberikan memberikan manfaat gitu. Oke. Jepang manfaatnya lain, mereka yang mengejar Iya. lain, mereka latihannya berbeda. Kita berlatih menjadi army-armian, Jepang nggak kenal army-armian gitu. Mereka tidak berlatih untuk itu. Akhirnya ya kita mahir. Orang Indonesia mahir, army-armian itu. Orang Jepang nggak bisa. Gitu. Ya, itu perbedaannya. Jadi kita itu terampil ya karena latihan gitu. Agama, religiositas, kita juga latihan. Kalau kamu nggak latihan sembahyang, kapan kamu bisa sembahyang? Dulu waktu sekolah pernah nggak simulasi sembahyang? Pernah. Itu. Masih wudhu pernah. Nah, itu dalam rangka melatih supaya kalau kamu sembahyang beneran, wes hafal. Oh, ngono. Ya, loh. Tapi nggak pernah simulasi nyebrang jalan. Nah, beda. Makanya kalau disebut apa Jepang ini Islami misalnya, aku protes, mana Islami, nggak ono wong adan, nggak ono pengajian kok Islami itu. Ya itu apakah Islami yang di Indonesia itu lebih bagus dari Jepang? Ya enggak, ya beda aja. Apakah Jepang ini lebih bagus dari Indonesia? Enggak, beda aja. Orang Jepang nggak pernah pengajian, orang Indonesia pengajian. Gitu. Itu bedanya. Yang mana yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik, sama cuma beda aja. Gitu. Oh, ini kalau dalam sudut pandang sains loh ya. Gitu. Oke. Next. Oke, apa? Jika seks berevolusi sebagai strategi anti parasit, lalu kelak gen editing, AI, robot, dan rahim buatan memungkinkan pembuatan bayi dari data genetik yang diedit tanpa cacat dan gestasi mesin, maka peran mana yang akan lebih dulu usang? Laki-laki sebagai penyedia sperma atau perempuan sebagai pemilik rahim? Ya, kalau nanti kita nggak bisa meramal apa yang terjadi nanti itu nggak ada lah yang bisa. Kalau seandainya manusia pun punah, emang kenapa sih? Manusia dulu pernah nggak ada, ojo GR salah. Ya, itu merasa penting ya. Ojo merasa penting. Misalnya, nanti kalau kita ini bisa, nanti manusia punah. Emang kenapa? Dengan atau tanpa AI manusia juga akan punah. Ini adalah secara evolusioner. Apakah dengan pengetahuan ini kita perempuan tidak perlu hamil lagi? Iya bisa, misalnya Cito sama Dedek Gemes yang mana gitu. Terus kemudian
ini apa namanya share atau wis ayo aku njaluk sel telurmu, aku njaluk spermamu. Kok Njaluk. dadekno gitu ya. Terus kemudian anaknya dititipno nang laboratorium. Lu ya bisa. Bisa. Dengan pengetahuan apa namanya rekayasa genetika anak Cito kok iso enggak iki? Ukure sak Michael Jackson iso gitu ya bisa. Nah, yang demikian itu apakah lebih baik ya? Enggak, beda aja itu. Apakah dengan demikian itu kemudian apa namanya peran dari perempuan sebagai Pemilik apa rahim. namanya pemilik rahim yang itu tadi apa namanya apa namanya setiap hari makin lemah dan makin lemah akan kehilangan maknanya. Ojo lebay talah, gak popo ya gitu. Berarti nganu nanti ini kalau itu terjadi berarti nggak ada surga di telapak kaki mana? Ya nggak usah telapak kaki, ngono loh. Wong telapak kaki kadang-kadang tidak Nggak telek mengandung barang. soalnya. Loh ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi nanti surga ada di laboratorium misalnya, ya nggak apa-apa. Itu narasi yang dikembangkan ya boleh-boleh saja. Oke. Wes tuh, jam 12 tuh. Wes. Gimana? Oke, apa? Apakah kondisi geografis mempengaruhi jenis agama yang dianut suatu wilayah? Mempengaruhi iya, menentukan ya tidak. Karena yang namanya misalnya kalau tidak ada orang Gujarat sama Persia datang ke Asia Tenggara, lo yo mosok kon agamamu Islam lah yo enggak gitu. Ya. Kebetulan aja padahal waktu itu wong-wong dagangan itu mereka kan dagang gitu. Dagang. Tidak berapa namanya? Tidak bersetujuan untuk ya nggak ada sih itu orang menyebarkan agama itu kan nggak ada. Tentu dia itu efek samping aja ini orang Gujarat, orang Persia lama-lama mereka kok kaya ya. Ojo-ojo nih aku agamanya podo melok kaya gitu. Padahal yo misale gitu. Ya misale gitu. Ya. Misalnya nah jadi ya sekali lagi bahwa agama tertentu kompatibel dengan masyarakat tertentu ya gitu. Misalnya masyarakat Jawa yang mistisme di zaman segitu tentu aja yang namanya datang itu adalah agama-agama yang mistis juga gitu, kompatibel gitu. Oh wes Oke, siap. wes ya oke Terima ya kasih, nanti dilanjutkan lagi oke Nanti dilanjut lagi, Pak. ya nanti dilanjutkan lagi ya oke Terima kasih, teman-teman. oke